Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Min 2 Probolinggo. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu secara virtual. Anak-anakku, Ibu hari ini menjelaskan tentang bentuk pecahan, tapi ini seri 2 melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar pecahan biasa dan pecahan campuran, hari ini kita belajar tentang pecahan desimal dan persen. Sebelum Ibu melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan kolom komentar kamu isi dengan nama kalian masing-masing sebagai absensi. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui penjelasan dan video pembelajaran, siswa dapat memahami pecahan desimal. Yang kedua, melalui penjelasan dan video pembelajaran, siswa dapat mengubah pecahan menjadi desimal atau sebaliknya. Yang ketiga, melalui penjelasan dan video pembelajaran, siswa dapat memahami persen. Dan yang keempat, melalui penjelasan dan video pembelajaran, siswa dapat mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Perhatikan konsep dasar pecahan desimal berikut ini. Bilangan 321, angka 1, nilai tempatnya satuan 1, angka 2 puluhan, dan angka 3 ratusan. Di sini nilai tempatnya 1, 10, dan 100. Ini yang kalian pelajari pada kelas 2 dan kelas 3. Hari ini perhatikan bilangan ini. Di sini ada 321,123. Di sini ada koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan pecahan. Angka 3 nilai tempatnya di sini 100. Angka 2 10. Angka 1 1. Perhatikan di sini. Pada angka 100 ke 10, bilangan ini dibagi 10. 10 ke angka 1 sama, dibagi 10. Nah, dari konsep ini ke sini perlu kita cari berapa ke angka 2 dan ke angka 3. Berarti di sini sama-sama kita bagi 10. Nah, sama-sama kita bagi 10. Nah, perhatikan kalau kita bagi 10. Nah, jangan lupa sebelum ke pecahan di situ ada koma sebagai pemisah. Nah, angka 1 pada pecahan nilai sempatnya karena tadi dibagi 10 berarti 1 per 10. Dibagi 10 lagi berarti 1 per 100.
Dibagi 10 lagi berarti 1 per 1000. Kalau di sini ada bilangan lagi berarti bisa 1 per 10.000 dan seterusnya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh di sini 5 per 20. 5 per 20. Nah, di sini yang perlu diingat adalah angka 10, 100, dan 1000. Untuk kelas 4 sampai 1000 saja. Perhatikan di sini angka penyebut 20. Kamu cari bilangan 10, 100, atau 1000 yang bisa membagi 20. 10 dibagi 20 tidak bisa. Ibu menggunakan 100. 100 dibagi 20 ternyata bisa. Di sini 100 dibagi 25. Ibu taruh di sini 5. Setelah itu kita kalikan. 5 kali 5, 25. Inilah pecahan biasa. Diubah menjadi desimal. Karena ini 100 berarti 2 angka di belakang koma menjadi 0,25. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara 2, kamu bisa menggunakan porogapit. Arti 5 per 20 adalah 5 dibagi 20. Di sini 5 dibagi 20. 5 dibagi 20 tidak bisa. Maka ibu tambahin 0 di belakang 5. Kalau di situ ditambah 0, maka di atas ditambah 0 juga. Sekarang baru bisa. 50 dibagi 20 ada berapa? 20 kali berapa yang di bawah 50? Ya, kali 2. 2 kalikan 20, 40. Taruh di bawahnya 50. Kemudian dikurangi. 50 dikurangi 40, 10. 10 dibagi 20 tidak bisa. Ibu kasih 0 lagi. 100 dibagi 20, 5. 5 kali 20, 100. Ibu kurangi lagi 0. Jadi 5 per 20 pecahan desimalnya adalah 0,25. Bisa juga disederhanakan. Misalnya ini 5 per 20. Kita sederhanakan di sini bilangan 5 dan 20 sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Pecahan ini berubah menjadi 1 per 4. 1 dibagi 4. Kita buat porogapit lagi. 1 dibagi 4 tidak bisa. Ibu kasih 0. Yang atas kasih 0 juga. Sekarang bisa.
10 dibagi 4. 4 kali berapa? Di bawahnya 10. Ternyata kali 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangi. 10 kurangi 8, 2. Ditambah 0, 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangi lagi 0. Hasilnya dengan cara ini juga sama, 0,25. Perhatikan di sini pecahan desimal, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Ini ada 0,5. Ada satu angka di belakang koma. Diingat tadi kalau satu angka di belakang koma berarti 1/10. Penyebutnya 10. Berarti di sini jawabannya 5/10. Bilangan ini bisa disederhanakan karena sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi pecahan biasanya 1/2. Sedangkan pecahan campurannya tidak ada karena di sini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Pecahan yang kedua 1,2. Ini pecahan biasanya bisa ditulis 12/10. Ini juga bisa disederhanakan karena masih sama-sama bisa dibagi 2. Penyebut dibagi 2, pembilang dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. Ini pecahan biasa yang paling sederhana. Sekarang bagaimana dengan pecahan campuran? Pecahan campuran dari 1,2 adalah 1, 2/10. Angka 1 diambil dari sini. Angka 2 diambil dari sini. Karena satu angka di belakang koma, maka bawahnya penyebutnya 10. Pecahan ini dapat disederhanakan lagi. 1 ditulis ulang. 2 bisa dibagi 2 sama dengan 1. Dan 10 bisa dibagi 2 menjadi 5. Ini pecahan campuran yang paling sederhana. Pecahan yang ketiga, contoh yang ketiga 1,25. Pecahan biasanya bisa ditulis 125/100. Karena di sini 2 angka di belakang koma. Pecahan ini bisa disederhanakan lagi karena pecahan ini sama-sama bisa dibagi 25. 125 dibagi 25, 5. Dan 100 dibagi 25, 4. Jadi kalau penyebut dibagi 25, pembilang juga harus dibagi 25. Jadi kalau pembilang 125 ini dibagi 25, berarti penyebut angka 100 ini juga harus bisa dibagi 25. Tidak boleh di sini dibagi misalnya 25, di sini dibagi 20, tidak boleh. Antara pembilang dan penyebut harus sama. Pecahan campurannya di sini adalah 1/25/100. Nah, ini juga bisa disederhanakan menjadi 1. Yang 25 ini bisa dibagi 25 menjadi 1. Penyebutnya 100 dibagi 25, di sini 4. Jadi antara 25 ini pembilang dan penyebutnya 100 ini sama-sama bisa dibagi 25.
Jadi tidak boleh atas bawah dibagi dengan angka yang berbeda. Kalau atas 25 berarti bawah juga 25. Persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 atau per 100 yang dilambangkan dengan tanda seperti itu. Ada titik 2, bunder 2, kemudian garis miring. Contoh di sini. 6% artinya 6 per 100. Mengubah pecahan dalam bentuk persen. Ini contoh, ada pecahan biasa 3 per 5. 3 per 5 kita kalikan, namanya persen tadi, per 100. Berarti di sini harus per 100%. Sama seperti tadi, 100 dibagi 5 di sini ketemu 20. Kalau di bawah 20 berarti atas juga harus 20. Setelah itu kita kalikan 3 kali 20 ketemu 60. Maka persennya di sini adalah 60%. Nah, 60%. 2 per 25. Nah, di sini 100 dibagi 25. Sini dibagi 100 dibagi penyebutnya 25 ketemu 4. Maka yang atas juga harus 4. Setelah itu kita kalikan. 2 kalikan 4 ketemu 8. 8 per 100. Maka ditulis dengan 8%. Cara lain bisa menggunakan 3 per 4 kalikan 100%. Di sini 100 bisa dibagi 4. 4 bagi 4 1. 100 dibagi 4 ketemu 25. 3 kalikan 25 berarti 75%. Nah, boleh juga 3 di sini kalikan 100 menjadi 300 per 4. Nanti ketemunya sama, yaitu 75%. Tinggal diporogapit. 300 dibagi 4. Sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh 25%. Berarti 25 per 100. Karena kalau persen berarti pasti per 100. Kita mencari bilangan pembagi. Ternyata di sini 25 sama-sama bisa dibagi 25. 25 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi 25. 25 bagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Tidak boleh yang atas dibagi 25, yang bawah dibagi 50 misalnya, tidak boleh, harus atas bawah sama. Kalau pembilang dibagi 25, yang penyebut juga harus dibagi 25. Contoh lagi, 40%.
40/100 ini sama-sama bisa dibagi 20. 40 dibagi 20, 2, 100 dibagi 20, 5. Boleh juga seperti ini. Ini misalnya 40/100. Di sini bisa dicoret nolnya. Nah, sama-sama dicoret nolnya. Kalau atas dicoret 1, bawah harus dicoret 1. Berarti tinggal 4/10. Nah, kalau sudah 4/10, bilangan ini sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Dan 10 dibagi 2, 5. Hasilnya pasti akan sama. Nah, mungkin itu saja anak-anakku materi hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa di chat ibu atau telegram. Nanti kalian untuk latihan bisa mengerjakan LKS-nya sesuai materi yang ada. Mungkin itu saja dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.